banget tadi. Thank you banget ya kalian semuanya udah mau datang ke acara ini, program spesial. Gue yakin sih gara-gara kalian nanti rating program ini bakal naik. Amin. Yaudah yuk kita foto sebentar boleh nggak? Ayo. Sampai kelupaan. Ntar ngeliatnya kesini semuanya ya. Oke. Ayo mas, ayo. Aku ikut. Iya. Semuanya ya. Say cheers ya. 3, 2, 1, cheers! Yun, please Yun. Jangan marah lagi sama aku. Aku tuh bener-bener cuma nganggap Dita itu sebagai temen. Masalahnya Dita tuh bukan perempuan baik-baik, Tom. Dia udah ngerusak kebahagiaan orang lain. Dan orang lain yang kebahagiaannya dirusak sama dia itu sahabat aku. Aku tahu. Aku ngerti. Dita itu teman aku, Yun. Kalau dia salah pasti aku temuin. Aku tahu dari Ariana kalau Saka juga mau ikut ke radio. Aku minta tolong banget sama kamu ya. Kalau kamu lihat Dita deket-deket sama Mas Saka, please jangan biarin. Ya, Saka kan juga teman aku. Aku pasti jagain dia. Kalau gitu kita berempat pamit ya. Terima kasih banyak atas promosinya. Oh iya, nggak apa-apa. Thank you banget ya Saka ya. Thank you ya. Pak Galvin, Saka, kamu mau pulang sekarang? Dit, lu balik sama Bon aja ya. Bon yang nganter. Bon, Oh iya ya, Dit. Lo gua aja yang nganterin. Enggak, tapi gue mau pulang sama Iya pulang sama gua kan. Udah yuk. Guys, kita cabut duluan ya. thank you Pak Galvin, thank you. Riri. Sayang, makasih ya udah mau nemenin Riri siaran sampai program spesialnya selesai. Kamu udah nggak ngambek kan? Enggak ngambek. Khusus malam ini aja tapi. Kok cuma malam ini aja? Ya kan biar Mas Galvin sering-sering nemenin Riri. Itu sih tujuannya. Ih, kamu kok ngomong gitu sih? Aku kan kerja, sayang. Riri. Lo pikir dengan Galvin jagain lo, gue mundur gitu aja? Lo itu salah satu target empuk gue yang bisa gue penuhin semua kebutuhan gue, Riri sayang. Dan sekali lo ngerasain lagi petualangan cinta sama gue, lo pasti bakal ninggalin suami lo yang membosankan itu. Dit, coba kamu ke ruangannya Pak Kusuma, kamu coba cari laporan keuangan yang selisih bertahun-tahun kemarin. Aku mau coba cocokin. Oke. Ya.
Ya. Kamu harus lihat ini. Anjani? Siapa sebenarnya Anjani? Rahasia apa yang Pak Kusuma simpen dari perempuan ini? Kayaknya ini bisa jadi senjata aku, Dit. Buat melampiaskan dendam aku ke Pak Kusuma Wiraguna. Pak Kusuma simpen dokumen ini menandakan kalau ini sangat penting buat dia. Anjani, di mana aku bisa nemuin perempuan ini? Dan apa hubungannya sama Pak Kusuma? Anjani. Ya ampun. Ini mobil kenapa sih? Ada aja masalah, emang gak ngerti mobil lagi kan? Duh, gimana dong nih, mana sepi lagi. Masakan nih kebiasaan deh, giliran butuh aja nggak pernah angkat telepon. Mobilnya Ariana? Arin ngapain ya? Arin? Hey, Hey Vin, kamu kenapa? masakan nih, aduh. Enggak, ini mobilnya mogok lagi, aduh ya Tuhan. Aku kayak dejavu banget ya liat kamu kayak gini dengan mobil kamu mogok juga. Kamu udah cek belum sih mobil kamu? Udah servis rutin? Udah Vin, ini baru minggu lalu diservisin sama Pedro, udah begini lagi. Ini kayaknya emang minta ganti baru nih mobilnya nih. Aku nggak ada sih ya kayak dulu. Coba ada aku. Aku suka ingetin kamu kan untuk servis rutin mobilnya, biar nggak mogok. Ya udah gini aja, aku anterin kamu pulang ya, naik mobil aku. Nanti aku telepon montir untuk ngambil mobil kamu di sini. Gimana? Ntar dulu deh, coba telepon Mas Saka lagi aja. Makin malam di sini makin susah lo nyari taksi. Nggak diangkat emang. Aku bisa nganterin kalau mau. Kalau mau lo ya. Ya udah deh Vin. Ya udah Vin. Oke. Boleh deh. Kuncinya? Udah aman ini Aman. udah di tas. Oh, udah. Ya. Thank you. Oke. Untungnya tadi aku lewat ya, kalau enggak bisa lama kamu nunggunya mungkin. Sorry ya Vin, jadi ngerepotin ya Vin ya. It's okay, aman.
We're sorry, the number you have dialed. Jadi ini ya, Rin. Ini yang kamu lakuin di belakang aku. Jadi selama ini benar. Aku bukan curiga tanpa alasan ternyata. Kamu manfaatin kesalahan aku buat ngelakuin kesalahan yang sama, Rin. Sekarang kamu sengaja matiin handphone kamu biar kamu bisa berdoa sama Galvin, gak ada yang ganggu. Oh ya, Rin. Aku punya beberapa bengkel rekanan sih yang bisa kamu telepon buat jemput mobil kamu malam ini. Ya udah nggak apa-apa, dikirimin aja ke aku nanti kontaknya. Aku coba hubungin sendiri. Oke. Aku kirimin ya. Kamu nggak telepon Saka? Ntar dia nungguin kamu loh nyariin. Iya bener juga sih. Tadi sih udah berusaha buat telepon, cuman nggak diangkat. Coba telepon lagi deh. Mungkin tadi lagi meeting. Enggak, ini lowbat, tiba-tiba mati handphone aku. Kamu mau pinjam HP aku aja? Enggak, jangan. Nggak apa deh. Ntar sampai rumah aja langsung aku kabarin Mas Saka. Oh gitu? Oke. Kita agak ngebut aja dikit Oh, ya, ngebut Vin, dikit nggak ya? apa-apa ya. Oke. Kamu terlalu naif, sayang. Walaupun kamu menghindar dari aku, dan kamu ngeblok nomor aku akan terus selalu ngejar kamu dan dapatin apa yang aku mau. Oke, udah sampai. Ya, Vin, thanks banget ya udah diantarin sampai rumah ya. Iya, sama-sama. Aku aku cuman mau bilang, aku bersyukur banget sih kamu lewat. Kalau nggak aku kayaknya masih terdampar tadi di pinggir jalan. Iya, tadi juga aku kebetulan lewat sih, jadi aku juga bersyukur bisa nolong kamu. Jangan bilang kamu bawa Galvin masuk ke rumah kita, Rin. Berani-beraninya kamu bawa dia saat aku nggak ada di rumah, Rin. Tapi maaf nggak bisa ajak mampir ya. Soalnya kan Mas Saka belum pulang. Nggak enak lah kalau nggak ada Mas Saka terus. Oh, iya nggak apa-apa. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Vin? Ngerti banget sih, ngerti banget. Iya. It's okay. Siapa ya? Riri? Ya, halo. Halo? Ya, HP aku juga ikutan lowbat nih. Itu Mbak Riri ya?
Iya. Aduh, Mbak Riri panik nih pasti nih kalau tahu kamu jam segini belum balik ya. Iya sih. Gimana ya? Atau mau ngecharge dulu nggak di dalam, Vin? Charge aja dulu di dalam sebentar aja. Yang penting kamu bisa kasih kabar dulu ke Mbak Riri, abis itu udah kamu cabut gitu loh. Iya, pengen sih tapi nggak enak lah. Kamu kan sendirian di rumah, Saka juga nggak ada. Ntar orang ngomongin macam-macam nggak enak aku. Nggak usah deh, nggak usah. Iya, cuman aku lebih khawatir sama Mbak Riri sih. Apa nggak charge dulu? Ntar abis itu mungkin sebentar aja kali, Vin. Nggak tahu deh. Gimana menurut kamu? Ya? Boleh. Yuk. Mau ngapain si Galvin ikutan turun? Ini Rin, ini yang kamu bilang gak punya hubungan apa-apa sama Galvin. Kamu bawa Galvin masuk ke rumah, Rin. Arin tunggu. Ya? Aku tunggu di sini aja ya. Loh, tadi katanya mau ngecharge dulu, nggak jadi? Nggak apa-apa, aku nggak enak soalnya masuk ke rumah kamu, kamunya sendirian di rumah. Ntar kalau Saka lihat kita gimana? Jadi nggak enak kan? Oke. Kalau gitu aku pinjemin power bank aja, mau nggak? Boleh banget. Pinjam power bank aja deh. Ya udah, aku ambilin dulu sebentar ya. Vin, nih. Oke, ini power banknya. Pakai aja, at least handphonenya udah hidup dulu. Oke. Oh ya, nanti aku kirimin itu ya referensi bengkel yang aku bilang tadi. Oke. Nanti kalau handphoneku udah hidup juga aku cek dan langsung aku telepon. Oke. Ya udah. Thank you ya Vin, udah nganterin sampai rumah. Sama-sama. Masuk duluan aja. Oh ya. Oke. Hati-hati ya. Iya, sama-sama. Iya sayang. Iya maaf. Tadi HP aku lowbat langsung mati. Sayang, kamu udah pulang. Kok jam segini belum balik? Iya sayang, ini udah dalam perjalanan pulang. Jadi tadi itu, kalau aku jujur, nanti dia marah lagi. Sensi lagi karena Riana. Kenapa Mas? Tadi kenapa? Tadi itu jalanan macet banget. Oh ya udah, kalau gitu hati-hati aja ya Mas. Aku cuma mau tahu kok Mas Galvin di mana. Jam segini kok belum pulang? Ya, sampai ketemu di rumah ya. Iya, Mas Galvin hati-hati ya. Mama sama Papa kan masih di Bandung. Jadi aku cuma sama Bibi di rumah. Tahu sendiri kan Bibi kalau tidur ada suara geledek nggak bangun. Aku takut. Iya sayang, ini aku lagi jalan pulang. Oke, tungguin aku ya. Aku akan temenin kamu. Tapi tunggu deh. Tumben kamu takut sendirian? Biasanya berani loh kamu. Kamu nggak kenapa-napa kan? Kalau aku bilang sama Mas Galvin soal Coki, nanti malah ribet. Aku pasti bakal dilarang-larang siaran, nge-gym, ketemu temen. Suntuk kalau di rumah terus ngadepin mertua rewel. Serba salah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok Mas. Kan mumpung kita cuman berdua di rumah. Jadi gak ada mama, gak ada papa. Masa Mas Galvin mau sih Riri ngambek terus? Riri kan maunya romantis. Enggak. Aku nggak suka kamu ngambek. Udah capek aku, bosan liat kamu ngambek ya. Aku pengennya sama kamu tuh baik-baik aja, oke? Ya udah aku jalan pulang nih ya, tungguin aku ya. Bye sayang. Bye sayang. Ini nggak adil sih buat Riri. Tapi kalau aku jujur,
Habis nganterin Ariana, dia ngambek lagi kayak kemarin. Cemburuan gak jelas. Ini minumnya Mas. Ini Mbak. Enjoy. Nanti makanannya ditunggu ya. Mas Saka ngapain sih malam-malam kesini? Sendirian lagi. Mas, Ya. mau minum apa? Kopi ajain kebiasaan. Tumben sendiri kesini. Ariana mana? Gak barengan? Ariana sibuk banget ya. Oh, ya udah deh. Bentar ya gue ambilin minumnya. Kayak biasa ya. Ya. Espressonya satu ya. Kemana sih nih anak? Kayaknya ada yang gak beres nih sama mereka berdua. Iya Pak. Iya, mobil saya bisa diantar sekarang nggak ya ke bengkel ya? Apa tambahan biaya? Aduh, udah deh nggak usah deh Pak ya, makasih ya. Ada-ada aja sih orang lagi susah malah ditambah susah. Halo, iya malam Pak. Pak, saya dapat rekomendasi dari Pak Galvin. Jadi gini, mobil saya itu mogok di daerah Kemang. Bapak bisa tolong angkut ke bengkel nggak ya mobilnya ya? Oh bisa? Oh gitu? Nanti saya suruh orang saya untuk ambil kuncinya sama Bapak ketemuan di Kemang ya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Ya mari. Iya Bunda, Umi. Halo Pedro. Nonarin. Nonarin, yes Nonarin. Ada yang bisa Ai banting? Ai bantu. Gimana Non? Pedro, kamu bisa tolong ke rumah sekarang nggak ya? Ambil kunci mobil saya. Terus nanti ketemuan sama orang bengkel di Kemang. Bisa dong Non, bisa dong. Tapi jangan kasih tahu papi sama mami ya. Takutnya mereka khawatir lagi. Siap. Ai OTW sekarang. Iya. Terima kasih. Kenapa lo coba telepon Ariana? Gak bisa kan? Kalian berdua nih kenapa sih? Gue bukan sekali dua kali loh ngeliat kalian kayak gini. Perasaan ya, akhir-akhir ini kalian udah gak ada masalah lagi deh. Ya sekalinya masalah, itu penyebabnya Dita. Mas, lo mau sampai kapan sih bikin rumah tangga lo hancur kayak begini? Banyak drama. Jangan sampai gara-gara kalian berdua gue jadi trauma nih. Males nikah. Lo kan sahabatnya Ariana. Pasti belain dia. Karena dalam satu cerita tuh ada dua sisi yang berbeda, Yun. Dan lo pasti lebih pro ke Ariana. Gak apa-apa, gue paham. Karena lo sayang banget sama dia. Tapi asal lo tahu ya, Yun. Gue kecewa banget sama Ariana. Karena sampai detik ini ternyata masih ada yang ditutupin sama Ariana dari gue. Maksud lo? Istri gue masuk rumah sama mantannya. Gue udah gak perlu kasih tahu dong. Lu bisa pakai logika lu sendiri. Enggak. Ariana nggak mungkin ngelakuin hal yang bikin rumah tangganya itu beresiko. Kan gue udah bilang, lu pasti belain Ariana. Gue juga gak mungkin kayak orang gila begini. Gue ngeliat pakai mata kepala lu sendiri kok. Nah, itu salah lo mas.
Lo kan suaminya Ariana dan lo lihat pakai mata kepala lo sendiri. Kenapa lo nggak samperin dia? Ya, harusnya lo samperin dia, lo buktiin jangan cuman berasumsi, Mas. Yun, Ariana sama Galvin, dia bisa berasumsi 1000 alasan, Yun. Gak mungkin. Gue yakin banget kalau Ariana itu nggak cinta sama Galvin lagi. Dia cinta sama lo, Mas. Ini ngapain masuk ke rumah? Lo bisa jawab nggak? Buktinya dia mau punya anak dari lo. Gini ya, Mas. Lo kalau punya masalah itu jangan lari ke orang lain, jangan cerita ke orang lain. Apalagi ke Dita. Ya gue seneng lo malam ini datang ke sini, bukan ke Dita atau ke bar mana gitu nggak jelas. Kita kan temen ya. Kalau ada apa-apa kita bisa bantu. Gue sayang banget sama Ariana dan gue yakin kalau Ariana tuh sayang juga sama lo. Dan gue gak mau kalian berdua tuh sama-sama terluka. Yun, lo juga tahu gimana gue sayang sama Ariana kan? Setiap hari gue pikir itu gue pengen ngebahagiain Ariana ya. Tapi setiap kali gue pengen ngebahagiain Ariana, saat itu juga gue tuh nyakitin dia. Dan nyakitin perasaan gue sendiri. Bener juga lo bilang, Ariana mau punya keturunan sama gue, punya anak sama gue. Tapi sekarang gue udah gak ngeliat itu semua ya. Sekarang Ariana berubah drastis ya. Loh, bukannya lo yang nyuruh dia santai-santai aja ya? Gimana sih, Mas? Gue nggak tahu Yun, apa yang ada di otak Ariana, apa yang Ariana pikirin sampai dia berubah begini sama gue. Itu tugas lo sebagai suami. Lo cari tahu Ariana apa yang dia rasain, apa masalah yang dihadapin. Hai sayang. Halo. Aku udah pulang ya. Capek ya? Ya lumayan sih capek. Lebih ke arah macet sih yang capeknya tuh. Ya udah Mas Gavin mandi lah biar segeran badannya. Ya? Iya, makasih ya. Tolong. Sini aku bawain. Ke mandi ya. Kebiasaan deh. Naruh bareng mesti berantakan, ntar lupa lagi. Nggak ada dia aku insecure. Tapi kalau ada dia rasanya dibikin emosi terus. Udahlah, bodo amat. Pedro. Mau kemana? Oh, mau kabur ya? Kaburnya pakai terjun payung, pakai parasut. Nggak kuat. Sebelah sini nih, mulutnya sebelah sini. Makanya dibuka kacamatanya, lawang dalam. Nah kan, mulutnya di sini kan. Iya. Tadi kamu di sini, makanya saya taruh sini. Tuh, mau kabur? Akhirnya nggak. Mana mungkin Ai kabur? Kalau Ai kabur, nanti Yu kangen dan yang mau ngibur Yu siapa? Hah? Pahit. Suka gitu deh. Apa sih? Ai ini lagi dapat misi rahasia dari Nun Arin. And it's a top secret. Nggak ada yang boleh tahu. Nih, mereka juga nggak boleh tahu. Kamu nggak kenal ini cuma majalah lo gambar. Ngomong-ngomong gimana nih gaya Ai? Mirip Tom Cruise dong. Tom Cruise? Yes. Tom Cruise punya saudara loh, namanya Tomcat. Nah itu, kamu lebih mirip ke Tomcatnya. Serangga dong Ai. Ah tahu itu kamu serangga pengganggu. Lawang istrinya kan sudah 2 ya. Yang satu di Arabia, satunya di Korea.
Udah ya, jangan aneh-aneh kamu tuh. Mau terjun payung. Agak-agak sakit dia. Oke kalau mau terjun payung. Aduh, Mas Saka kemana sih kok belum pulang sampai jam segini? Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba romantis begini? Pengen aja. Kalau gitu sering-sering ya. Pacaran tapi jauh-jauhan. Oh iya. Jadi yang terbaik untuk Kamu cobain deh, punya aku ini nggak pedas sama sekali. Kenapa ya? Oh ya? Iya. hebat. Tom, kenapa tuh temen lu? Temen lu juga kali. Oh iya lupa gue. Yaudah samperin. Kenapa sih Sak melamun mulu? Ada apa? Lo nggak balik. Kita udah mau tutup. Udah dibayar ya? Woi, Sak. Sak. Saka. Mas Saka mana? Itu dia barusan balik. Ini dia nitip duitnya nih buat minuman tadi. Biarin deh. Jadi suami kok malah bikin beban istrinya sendiri. Bisa-bisanya dia nuduh Ariana selingkuh sama Galvin. Ini dasar dianya aja nih yang insecure saat ada orang yang lebih care sama Ariana. Makanya kalau ke pasangan itu kasih perhatian. Bukannya cari perhatian ke orang lain, jelalatan sama orang lain. Sekarang giliran Ariana udah dideketin sama orang lain, dia yang baper. Aku nggak kayak gitu kok, bidadari malamku. Bidadari malam, Princess Charming. Lebay lu dua. Terus gue apa dong? Lo pangeran kodokku. Pas gue aja kodok.
Gak ada bagus-bagusnya. Uyu pangeran kodok. Sayang, seger banget deh mandi. Ada. Hey. Kamu kok udah tidur cepet banget? Tumben loh ini. Blazer aku belum diberesin lagi. Aduh. Pasti kamu capek banget ya. Aku aja deh yang beresin. Mudah-mudahan Riri nggak baca. Sarang. Bagus itu joget apa tadi? Korea. Oh. Ini Pedro. Tolong ya, diambilin ya mobil saya. Banyak banget ini, Rin. Aduh, maaf. Ini banyak kan, Non? Udah gak apa-apa. Beneran? Iya, Bu. Sering-sering deh kalau gitu ya. Maksudnya sering-sering mobil saya mogok. Enggak dong, enggak begitu maksudnya. Sering-sering ngasih jajan kayak gini. Oh iya. Makasih ya, Non. Kalau gitu saya jalan dulu nih. Iya, hati-hati. Siap. Kedip-kedip gitu sih. Halo Yun, kenapa tumben nelpon malam-malam gini? Rin, lo kemana aja sih? Dari tadi nggak bisa ditelepon. Tadi gue mau ngasih tahu lo kalau Mas Saka tadi tuh kesini. Mas Saka ke kafe lo malam-malam gini? Iya. Pas gue tanya kenapa, katanya dia lihat lo sama Galvin ada di rumah lo. Dan dia jealous abis, Rin. Cemburu kenapa? Ya gue bilang juga sih sama dia, kalau sampai dia nggak percaya sama lo tuh udah gila banget dia, Rin. Ini sih Mas Saka aja ya yang insecure sama Galvin. Ya semoga aja apa yang gue omongin ke dia itu tuh masuk ke otaknya dia, Rin. Ya udah, at least gue tahu dia di mana tadi. Thanks ya Yun ya. Mas, kamu nih kemana aja sih Mas? Kok malam banget pulangnya, terus aku telepon dari tadi nggak aktif loh. Udah gak ada energi malam ini. Aku gak bisa berbuat sama Ariana sekarang. Karena aku tahu dia. Ariana pasti akan punya 1000 alasan dan berakhir dengan aku yang salah. Apa sih Mas? Aku banyak urusan. Oh gitu. Ya udah. Mau tidur ya? Mas. Kalau ada masalah bisa diselesaikan dulu nggak? Bicarain dulu baik-baik, Mas. Oke. Mas. Kamu nggak capek ya kayak gini terus ya, Mas ya? Capek gimana?
Kamu kan suami aku, Mas. Iya. Kamu dong yang harusnya bimbing aku dong. Kamu jadi imam aku dong harusnya. Kamu nggak bisa dong ngegantungin masalah kayak gini, Mas. Kalau ada apa-apa dibicarain baik-baik. Jangan malah bikin masalah, Mas. Aku bikin masalah, Rin. Aku yang bikin. Ya, ya mungkin aku capek ya. Capek banget sih. Dan kamu juga kelihatannya capek banget kok, Rin. Aku bisa lihat, mendingan kamu istirahat deh. Apa sih maksud kamu, sayang? Mas. Mas, kamu kemana, Mas? Aduh. Pasti dia sengaja deh. Nyebelin banget sih. Masa sih? Yang bener? Iya. Ada apa sih? Gini Mbak, tadi pagi OB kita nemuin Pak Saka tidur di ruangannya. Kayaknya Pak Saka nggak balik deh. Jangan-jangan Pak Saka lagi ada masalah di rumah ya sama Bu Ariana? Iya kali ya. Udah, jangan pada ngomongin. Balik kerja ke sana. Ya sih. Perasaan kemarin Saka pulang kerja kayak biasa deh. Ada apa ya? Mendingan aku tanya langsung aja deh. Halo Bu. Ya Sil, halo. Kamu udah sampai di kantor Pak Saka belum? Sisil baru nyampe Bu. Tapi gara-gara si nenek lampir itu tuh, Sisil jadi ketinggalan lift deh. Hah? Nenek lampir? Itu Bu, si Dita. Dia pasti sengaja deh bikin saya ketinggalan lift. Aduh, ada-ada aja sih. Ya udah, nanti kalau kamu udah sampai, kamu tolong langsung kabarin saya ya. Mas Saka ada di kantor atau enggak? Iya Bu, nanti kalau udah di atas, saya langsung cek Pak Saka ya. Iya. Makasih ya Sil. Ini gara-gara nggak ada kamu nih, jadwal saya jadi berantakan. Saya ada meeting mendadak sama klien sekarang. Ya udah, makanya saya nggak bisa ngecek ke sana. Ntar saya hubungin kamu lagi ya. Pokoknya jangan lupa ya Sil, yang saya bilang tadi. Tenang aja Bu, sedikit lagi misi aku selesai. Nanti Sisi langsung balik lagi ke sana, oke? Oke Sil, kabarin terus. Ya Sil. Saka. Saka, kamu nginep di kantor? Iya. Kenapa kamu nginep di kantor? Ada apa sih? Ada masalah apa? Kamu cerita sama aku. Enggak ada masalah kok. Kemarin itu ada dokumen yang harus dicek malam-malam, jadi abis ngecek langsung ketiduran gitu. Enggak ada masalah. Seingat aku kemarin semua dokumen udah aku kasih ke kamu deh. Dit, kamu gak usah tanya-tanya ya. Lagi pusing dong nih, lagi kurang tidur. Boleh nggak bikinin kopi? Pasti ada sesuatu yang Saka nggak kasih tahu ke aku. Oke, bentar ya. Sayang.
Kamu mau kemana? Hei. Mau olahraga ya? Aku antar ya. Antar aja yang bilang makasih semalam. Oh, ini gara-gara semalam ya? Aku ketemu Ariana. Sayang, aku ketemu Ariana nggak sengaja. Mobilnya mogok, oke? Aku bantuin dia, aku kasih referensi bengkel terbaik. Mobilnya dibawa ke bengkel. Itu aja makanya semalam dia bilang terima kasih. Masalahnya adalah, kenapa sih Mas Galvin tuh bohong gitu loh? Bisa nggak sih jujur sama Riri? Kenapa harus bohong? Kalau Mas Galvin terus-terusan kayak gini ya, dia jangan salahin Riri dong kalau kayak gini juga. Curigaan terus sama kamu. Oke sayang, oke. Aku minta maaf. Aku minta maaf ya, aku bohong semalam. Aku takut kamu marah-marah kalau aku jujur. Aku janji deh, aku nggak akan ngulangin lagi ya. Oke? Please sayang, jangan marah. Ya marah lah. Mana ada sih istri yang gak cemburu ngelihat suaminya tuh keluar sama perempuan lain. Mantan pacarnya lagi. Oke, sekarang kamu pikir deh. Mana ada suami yang gak gerah ngeliat istrinya nuduh macem-macem. Bilang aku selingkuh sama Ariana. Hah? Padahal aku gak ada apa-apa sama dia, iya kan? Ari, please deh. Kamu jangan bikin kayak gini dong. Ini sama aja kamu nuduh tanpa bukti, tahu nggak? Kamu tahu, hal-hal kayak gini nih yang bikin pernikahan kita jadi renggang. Kamu paham nggak sih? Ya udah, Riri janji nggak kayak gitu lagi. Tapi Mas Galvin juga janji jangan kayak gini lagi. Iya, aku janji sayang, aku janji, oke? Kamu percaya deh sama aku. Please. Senyum dong. Please senyum. Sini peluk. Tidur bener lah, mangap. Aduh, ngapain kamu tidur di sini, tidur di kamar? Aduh Anyong. Udah siang itu loh. Siang. Bisa nggak sih banguninnya nggak begitu Nyong? Ah ini capek banget Nyong. Emang kenapa? Semalam habis ngurusin mobilnya Nonarin. Jadi Ay nggak sempet balik ke kamar, makanya tidur di sini. Aduh. Emang kenapa mobilnya Nonarin sih? Astaga naga. Ceplosan Ay. Kenapa enggak? Ayo. Udah. Apa sih? Lupain yang Ay ngomong tadi. Lihat tangan Ay. Lihat tangan Ay. Lihat tangan Ay. Enggak. Lupa. Kan? Apa sih? Ngapain sih? Udah lupain aja. Soalnya kalau Ay ngomong, Ay takut nggak bisa jaga rahasia sama Nggak bisa. Nonarin. Emang kebiasaannya gitu. Nggak bisa. Iya. Selalu nggak bisa. Ayo cerita. Aduh. Kenapa? Ya, gimana? Nggak bisa dong. Ay nggak bisa ngomong karena itu rahasia. Itu bahaya loh. Itu bahaya. Nanti itu menyangkut keselamatan. Hah? Ayo cerita. Sini dekat. Apa? Nggak bisa ini rahasia. Cepetan. Apa? Hah? Pedro? Bias. Ini apa ya? Kok sampai basah-basahan kayak begini? Ada apa ini? Ada apa? Anu Bu, Pedro. Madam lihat kan tadi siapa yang semprot? Anu, Pedro. Bias. Next time nggak boleh kayak gitu ya. Bersihin nih, Bes. Pedro, siapkan mobil buat saya ya. Siap, Madam. Mau jalan ya, Madam? Mau ketemu bulanan dong ini. Ya kan waktunya. Iya, saya mau ke salon dulu tapinya. Ya, cepet. Siapin mobil. Siap, Madam. Dengar nggak? Apa? Ngurusin 2 majikan dalam 12 jam aja Ay sanggup. Apalagi ngurusin you. Aduh, nggak usah kedap-kedip deh. Kalau aku diurusin kamu, aku tambah gering tau nggak? Tambah kuru. Masa sih? Mobil. Pahit. Pasti Saka nyembunyiin sesuatu dari aku. Aku harus tanya ada apa. Ini nih.
Nggak lampir yang nggak nahan pintu lift buat gue tadi. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lo nya aja yang kurang cepet. Ya. Kenapa dua tuh? Buat Pak Saka? Pada tamu? Gak usah kepo. Ih, gak jelas loh. Lu tuh OB pas ketari sih. Halo baby girls. Kenapa pagi-pagi nelpon? Aduh, Coki, jangan kayak gitu deh, jijik gue. Lo tuh kemana aja sih? Masa ya lo sama sekali nggak ada kabar? Lo nggak lagi bikin ulah terus sekarang lo ditangkap polisi kan? Udah deh, jangan ganggu deh. Gue tahu kok, lo lagi kangen kan sama gue. Hah? Udah deh, ngaku aja. Sel, lo tenang aja, lo itu prioritas kok buat gue. Duh, Coki gini deh, gue mau tanya sekarang. Ini soal pesan ke Ariana gimana? Gue gak bisa nih terus-terusan kayak gini. Masa ya dia masih bisa senang-senang sama Saka? Gue gak terima, tau gak lo? Udah deh, itu nanti aja kita bahas ya. Gue lagi buru-buru nih. Lah gimana sih? Tadi lo bilang katanya gue prioritas lo. Sekarang malah kayak gitu, pelin-pelan banget jadi cowok. Ya iyalah. Teman gue tuh banyak kali, Sel. Emang lu, teman lu fake semua. Teman sejati gue itu adalah cuan. Coki, halo? Apaan sih nyebelin banget main matiin telepon seenaknya aja? Bentar, apa jangan-jangan Coki udah nemuin bukti baru? Kalau yang memerkosa Ariana itu Saka? Makasih. Saka, kalau kamu nggak ada tempat untuk nginep, daripada kamu nginep di kantor, mendingan kamu nginep aja di tempat aku. Lagian kalau sampai karyawan-karyawan di sini gosipin kamu sama Riana, kamu juga kan yang rugi. Jadi mendingan kamu nginep aja di tempat aku, Saka. Lagian juga bukan kali pertama kan kamu nginep di tempat aku. Gimana? Kamu mau kan nginep di tempat aku? Ya? Aku udah nikah, Dit. Dan kalau aku emang nggak mau pulang ke rumah, aku nggak bisa pulang ke rumah. Lebih baik aku nginep di hotel, bukan di rumah kamu. Kenapa emangnya? Apa bedanya kamu dulu dan sekarang, Saka? Kamu itu cuma suami pengganti. Kenapa sekarang jadi keterusan kayak gini? Bisa nggak kamu ngomongnya begitu, Dit? Dan bisa nggak aku minta tolong sama kamu fokus aja sama kerjaan kamu sekarang. Satu lagi aku minta tolong sama kamu ya. Kamu cari file-file atas nama Anjani. Aku yakin ada sesuatu tentang Anjani itu. Selalu ya kayak gini. Tiap-tiap ngomong kayak gini, ujung-ujungnya kamu ganti topik, Saka. Ini penting, Dit. Ini rencana aku buat balas dendam sama Pak Kusumo. Oh,
Jadi kamu masih ingat untuk balas dendam sama Pak Kusuma? Aku pikir selama ini kamu cuma ingat gimana caranya mempertahankan rumah tangga yang harmonis, Saka. Sorry. Ya Sil, gimana? Mas Saka ada di kantor kan? Ada, Bu. Bu, masa tadi Sisil dengar Dita itu nawarin Pak Saka tidur di rumahnya dia, Bu? Hah? Iya, Bu. Kayaknya beneran deh, Bu. Pak Saka itu tidur di rumahnya si Dita. Soalnya kan Sisil dengar sendiri. Oke. Ya udah, thanks ya infonya ya, Sil. Iya, Bu. Udah, kasihan dicuekin ya. Makanya kalau jadi cewek itu jangan kegatelan. Jangan suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Saka tidur di tempatnya Dita. Makin jadi-jadi ya masakannya. Di reject. Nggak bisa nih. Harus ketemu langsung sama Saka. Rin, gue mau ngajakin lo makan siang, yuk. Sorry gue nggak bisa, gue harus ketemu Mas Saka. Rin? Ya, sorry ya, sorry banget. Sialan bener kata Coki. Gue gak punya teman lagi. Oke, aku antar kamu sampai sini ya. Kamu nge-gymnya semangat, jangan lemes-lemes ya. Oke? Abis ini aku mau ke kantornya Saka, mau meeting. Mungkin aku nggak bisa jemput kamu. Nggak apa-apa kan kamu pulang sendiri? Nggak apa-apa sayang, nanti aku bisa naik taksi kok. Oh ya, mungkin nanti di tempatnya Saka, aku akan ketemu Ariana sih. Tapi nggak disengaja pasti. Please kamu jangan marah, terus jangan jealous. Asal Mas Galvin bisa jaga diri, biar aku nggak curiga. Ya udah aku pergi ya. Ya, semangat. Bye. Bye-bye. Hai cantik. Lo lagi mau apa sih? Jangan ganggu gue bisa gak sih? Loh, emang kenapa sih? Emang salah ya gue mau memperbaikin silaturahmi kita yang pernah terputus? Enggak salah. Cuman cara lo yang salah. Bikin gue takut, kasih kopat, Coki. Iya, maafin gue ya. Iya gue salah. Tapi gue gak ada maksud kayak gitu kok. Jujur ya, Ri. Lo itu perempuan yang bikin gue gagal move on, tau gak? Tapi gue cuma memperbaikin pertemanan kita aja kok. Gue mau minta maaf. Sebenarnya gue itu nggak salah-salah banget sih. Yang salah itu lo. Lo itu cantiknya kebangetan tau nggak? Tapi please, kasih gue memperbaiki silaturahmi kita. Please. Iya. Tapi janji ya, jangan bikin gue takut. Nggak akan. Janji. Janji promise. Oke, sebagai perminta maaf gue akan traktir lo selesai lo nge-gym nanti ya. Itu kalau lo mau, gimana? Oke.
Tapi gue ngejam dulu ya. Oke. See you beautiful. Gak apa-apa modal dulu di awal. Selanjutnya dia bakal ikutin apapun kemauan gue. Oh Riri sayang, my sugar mommy. Baru aja momen seneng. Ini semua momen killer ngapain sih? Apalagi sih Miss Posesif? Waduh, nggak usah kegeeran deh lo, Coki. Tadi gue liat Ariana kayaknya tegang banget. Dia lagi berantem sama Saka. Oh, nggak, atau jangan-jangan lo udah nemuin bukti soal pemerkosaan itu? Buset, selo dong baby girl. Itu masalah bukti, itu ntar gue tinggal cari. Gue sekarang lagi sibuk sih. Dan itu mungkin masalah intern mereka aja sih, Sel. Lo dengerin gue, Coki ya. Kita partneran itu untuk misahin Saka sama Ariana. Jangan sampai lo lupa, jangan sampai lo sibuk sama hal lain. Lo jawab pertanyaan gue ya. Lo lagi sibuk apaan? Penasaran ya? Yaudah, gue lagi sibuk nih. Lu mendingan cari kerja aja hari ini, jangan ganggu gue dulu, oke? Coki, halo, Coki. Susah emang kalau partneran sama orang sinting. Mas. Kamu nih kenapa sih, Mas? Aku telepon gak diangkat, aku chat gak dibales. Kamu jangan kayak anak kecil dong, Mas. Kayak anak kecil gimana sih? Aku sibuk, Rin. Tender yang harus disubmit itu banyak, jadi aku di sini terus. Kamu yakin kamu sibuk? Sibuk karena kerja atau sibuk karena hal lain? Ada yang kamu tutupin gak dari aku, Mas? Kamu bisa nggak? Kamu jangan ganggu konsentrasi aku banyak kerjaan di sini. Kamu nginep di mana semalam, Mas? Di Dita ya? Iya kan, Mas? Mas jawab dong. Kamu tahu dari mana? Gosip apaan, Bu? Nggak penting, Mas. Gosip itu dari mana? Nggak penting. Yang penting aku sekarang tahu jawabannya dari kamu, bener nggak kamu nginep di rumah Dita semalam, Mas? Ya emang kalau aku nginep di rumah kita kenapa? Kan sama aja kayak kamu, Rin. Kamu ajak Galvin ke rumah, kamu bawa masuk Galvin. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Kenapa bawa-bawa Galvin deh? Ya iyalah aku bawa Galvin. Kamu bawa Galvin masuk ke rumah. Jadi relevan kalau aku bawa Galvin di masalah ini. Kamu beneran nggak percaya sama aku, Mas? Kamu beneran mikir aku kayak gitu, Mas? Ini sebenarnya hubungan kita tuh kayak gimana sih, Mas? Nggak pernah saling rasa percaya gitu. Percaya kok. Ya buktinya apa? Sekarang kamu nuduh aku. Permisi, Pak. Ya. Pak Galvin udah sampai dan menunggu Bapak. Oh ya? Datangnya aja bisa bareng kamu. Apa sih kamu, Mas? Kamu suka asumsi sendiri, Mas, yang enggak. Udah. Ini kan kantor. Aku harus profesional di sini. Begitu juga dengan kamu. Kita nggak boleh bawa-bawa masalah personal di sini, oke? Baik, terserah kamu, Mas. Terserah kamu mau mikir kayak gimana, terserah kamu. Kalau kamu emang gentle, kamu tanya aja sama Galvin, aku kemana sama dia semalam, aku ngapain aja.
Kamu hati-hati ya. Dit, Galvinnya suruh masuk aja. Baik, misi. Hei, Arin. Kamu baik-baik aja? Ya nggak apa-apa, baik-baik aja kok. Biasa ada orang yang suka asumsi sendiri tanpa tahu kebenarannya. Oh, oke. Yaudah, silakan lanjut aja. Mau meeting kan? Iya. Pak Galvin? Ya. Permisi Pak, sudah ditunggu sama Pak Saka di ruangannya. Udah mau mulai? Aku duluan ya. Ya. Jadi gitu, kita akan cari tempat yang seperti biasa. Mbak? Iya? Ruangan yang biasa ya? Wah, udah penuh, Bu. Apa? Udah penuh? Loh, Mbak gini ya. Saya udah book dari bulan lalu loh, dan ini acara rutin bulanan saya di sini. Maaf, Bu, sepertinya ada yang miss. Maaf banget ya. Gimana sih, Mbak? Kan saya udah booking duluan, kok jadi begini sih? Ini gimana Jeng jadinya? Kita pindah ke tempat lain aja atau tetap di sini tapi ruangannya ruang biasa karena private roomnya udah dipakai sama yang lain lagi. Ya udah deh Jeng, nggak apa-apa di sini aja. Males juga ganti-ganti tempat kan. Ya deh sini. Oke. Ada aja. Oke, biar kita agak relax sedikit, mendingan kita selfie dulu aja deh. Sambil nunggu mbaknya tuh datang buat kita pesan menu ya. Cheese. Cheese, 1, 2, 3. Oh. Aduh, ada ibu-ibu pada ngumpul, rumpi-rumpi. Kok di sini ya? Kenapa nggak di tempat yang private gitu? Gosipnya sih, bener kan Jeng? Katanya suaminya bangkrut. Makanya nggak pernah sosialisasi bareng lagi ya kan? Ya iya, sekalian sosialisasi. Nggak bisa book tempat yang oke. Jadinya duduk-duduk aja di sini ya kan. Saya paham ya. Jadi kamu yang sudah sabotase private room saya sampai seminggu sekali dipakai itu private room. Kenapa sih kayak gitu banget? Cari gara-gara terus? Pantesan nih seminggu sekali kesini terus karena nggak ada kerjaan ya, pengangguran. Beda sama kita semua ya. Kalau kita sih orang-orang yang masa-masa produktif jadi sibuk dengan pekerjaan, ya kan? Ih, kayak kita pindah aja ya, nggak level di sini. Yuk. Kita yang nggak level sama orang yang perempuan hanya nyinyir dan nyinyir. Sini aja. Boleh. Pak. Silakan Kak, dipilih menunya. Saya langsung aja nih Mbak, saya mau es cappuccino sama nasi goreng ya. Siap Kak. Spaghetti aja, sama esnya orange juice aja. Kasih ya Ice Kak. ya? Iya oke. Kasih ya Kak. Sama. Mau ditunggu ya Kak? Anyway, lo sukses juga Ri jadi penyiar radio. Gue tuh ikut bangga sih. Lo tau gak? Gue tuh sering banget lo dengar siaran lo. Lo tuh benar-benar keren banget. Selain lo cantik, lo itu juga menginspirasi banyak orang, Ri. Lebay. Biasa aja kali. Tapi sebenarnya program gue tuh diterima positif sama pendengar karena cerita-ceritanya tuh datang dari perempuan-perempuan gitu loh. Jadi mereka share ceritanya, jadi ya banyak yang suka. Loh, kok narsumnya cewek semua sih? Nggak laki gitu sekali-sekali? Emangnya lo mau jadi narsum di program gue? Tapi emang seru juga sih, karena kan zaman sekarang itu kata-kata pebinor itu kurang happening daripada pelakor, ya nggak sih? Ya boleh-boleh aja sih. Ya, gue mau aja sih jadi narasumbernya. Tapi lo tahu kan, yang penting ada duitnya kan?
Ada dong, ada. Kalau misalnya lo mau jadi narasumber di acara gue ya pasti ada honornya. Cuman gue sedikit penasaran sih, lo mau share cerita apa gitu? Pengalaman jadi pebinor? Hah? Ya kalau perempuannya kayak lo, gue mau aja sih jadi pebinor. Aduh, ngaconya nggak selesai-selesai deh. Masih kakak, ini pesanannya. Oke. Oke. Es cappuccino 1. Aduh maaf. It's okay. Thank you ya. Nasi goreng 1. Thank you. Orange 1. Sama spagettinya 1. Ya, thank you. Thank you. Kak, ya. Ya jadi gitu Ri, gue tuh punya pengalaman. Gue tuh pernah ditolak sama satu perempuan. Dia tuh lebih memilih laki-laki lain karena dia lebih mapan, lebih kaya. Ya sementara gue tuh orang susah, orang biasa aja. Jadi dia lebih memilih laki-laki itu. Serius ceritanya kayak gitu? Iya. Sorry ya, kalau kata gue sih itu cerita mengenaskan sih, tapi boleh. Coba nanti gue diskusiin sama produser program, ntar kita lihat respon mereka gimana, ntar gue pasti kabarin lo deh. Oke, siap. Yuk kita makan yuk. Yuk. Kenapa sih Coki belum berubah? Ngeliatin aku bikin aku kayak lagi duduk di atas kompor, tau nggak? Mas Galvin aja nggak pernah ngeliat aku kayak gini. Aku pesen ini ya, yang ini 2, tapi nanti makanannya dikeluarinnya pas pacar saya datang. Oke? Mohon ditunggu ya, Bu. Ya, kasih ya. Iya. Hai. Apa kabar? Baik, kamu kenapa lama banget sih? Ya, kamu tahu sendirilah. Siang gini kan jalannya macet. Ya udah, aku juga udah pesenin makanan kamu. Mau makan sekarang aja? Oh, oke. Boleh. Layan. Tumben Rin lo ngajak gue makan di luar. Ya, gue lagi butuh banget temen ngobrol nih. Soalnya gue tadi mau ngajakin Mas Saka makan. Ternyata Mas Saka lagi mau meeting sama Galvin. Terus gue cari Sisil, tuh anak ngilang atau kemana. Dan gue butuh banget temen ngobrol, Yun, sumpah. Masalah semalam. Iya. Tapi gue heran juga ya Rin, kenapa lo tuh selalu kebetulan sama Galvin? Ya mana gue tahu Yuna, emang gue yang ngatur. Canda Besti. Ya udah, kalau gitu mendingan lo tuh sabar aja dulu. Lo tunggu semua keadaannya tenang baru lo ngobrol sama Mas Saka. Ya. Kita makan di mana ya? Di mana ya? Gue kan kemarin sempat kirimin ke lo kan, DM. Kita makan di tempat yang kemarin gue kirim aja, coba sekali-sekali. Oh iya, boleh. Kita coba sana ya. Kamu capek nggak? Ya, tahu sendirilah. Kantor juga banyak kerjaan. Enak. Mau nyoba? Mau.
duduk sini aja yuk, Ren. Sini? Ya. Ya boleh, yuk. Mana nih mbaknya nih? Pesen kali ya kita ya? Ini lapar gue. Ya, minta menu boleh ya? Aku ke toilet dulu ya, sebentar. Oke. Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Udah ya. Oke. Sil? Hai, Ibu. Ibu. Di sini juga. Iya kok Ibu. Kesini sih Bu. Ini kan jauh dari kantor. Iya, lihat di sosmed katanya tempatnya asik sih. Belum pernah coba juga, pengen coba ya kan ya? Kamu sama pacar kamu ya? Kenalin kali Sil pacarnya ke kita. Pacar aku tuh udah pulang karena banyak kerjaan. Ya udah kalau gitu gabung sama kita aja. Daripada sendiri kan? Kita pindah aja ya kali ya ke VIP room. Mbak. Ada apa? Ya maaf, kita bisa pindah ke VIP room nggak di dalamnya? Oh, maaf Bu, kan ruangan dalam masih dipakai sama Mbak ini. Cucu banget sih Sil ngedietnya di VIP room. Kita boleh pindah ke sana nggak? Kita pindah deh, kita gabung aja sana. Yuk ke dalam yuk. Bentar Bu. Kenapa? Kenapa Sil? Kenapa kamu Sil? Sil, are you okay? Kenapa? Kenapa sih? Sil? Kalau aku pusing banget ya Bu. Ya udah, Sil bentar ya. Diambilin minum dulu deh. Gua ambil minum dulu. Sil, kok bisa sih tadi habis makan apa emangnya? Gak tahu Bu, kayaknya telat makan juga deh. Halo, Ma. Ini Papa lagi banyak meeting, Ma. Nanti telepon lagi ya. Tenang dulu. Kenapa sih? Maaf ya Bu, bikin panik. Kayaknya darah rendah aku tuh kumat deh. Masa habis ketemu pacar darah rendahnya kamu bukan happy-happy. Besti gue ke toilet dulu ya. Ya. Sisil nggak hamil kan? Ya enggak dong Bu. Ibu ngomongnya gimana sih? Ya, kali aja gitu. Enggak lah Bu. Ya, saya sih sebenarnya concern aja sih sama kamu. Kamu kenapa nggak udahin aja sih hubungannya? Maksudnya, ya walaupun emang berat sih di awal, cuman daripada nanti nyakitin kamu, terus kamu ketahuan sama istrinya. Walaupun nih memang nih cowok udah janjiin kamu, oh dia bakal ceraiin istrinya lah dan segala macem. Tapi mendingan tunggu dulu sampai prosesnya selesai.
baru kamu punya hubungan sama dia. Jangan cepet percaya sama omongan laki-laki. Yaudah, saya mau beresin urusan mobil dulu ya. Saya telepon dulu. Aduh, yaudah deh. Gue cabut dulu ya. Nanti pasti gue kabarin sih. Positifnya gimana, kabarnya gimana tentang lo jadi narasumber di program gue ya. Oke. Semoga hasilnya fix ya. Fix. Jangan lupa kabarin gue. Lo ada nomor gue kan? Udah kok. Bye. Hati-hati ya. Ya. Halo baby. Sorry banget ya. Aku tadi habis meeting sama klien. Oh, kamu udah sampai? Oh ya udah. Tungguin aku ya baby ya. See you. Nah, ini rencana anggaran kita yang tahap pertama ya Pak. Kalau ada yang mau dikoreksi, silakan Pak. Nah, ini udah bagus sih semuanya. Jadi tinggal dimasukin aja pemasukannya yang tahun ini sama perencanaan tahun depan kan? Ya kan itu rencananya 3 tahun ya Pak. Oh, iya, sebentar. Silakan Pak. Angkat aja Pak, silakan. Oh, iya, sebentar ya. Iya, halo, Arin. Vin, kamu bisa kirimin nomor rekening bengkel yang kamu referensiin itu nggak ke aku ya? Soalnya orangnya nggak mau dibayar nih, katanya mau gratis aja. Kan jadi nggak enak. Oh, iya Rin, nanti aku kirimin nomornya ya. Oke? Oke. Thanks ya, Vin. Iya, sama-sama. Oh, barusan Ariana. Dia. Kita fokus sama ini aja ya Pak ya. Oh iya, Pak Saka. Ya. Ya, ini rencana 3 tahun Pak. Jadi kalau memang ada anggaran dari tahap 1, 2, 3, bisa Pak Galvin koreksi dulu. Galvin sengaja atau gimana sih? Lu kepengen banget pamer dapat telepon dari istri gue. Kenapa, Rin? Kayaknya tadi pas gue nelpon Galvin, pas banget dia masih meeting sama Mas Saka. Semoga aja Mas Saka nggak mikir yang aneh-aneh nih. Lama-lama ribet ya Mas Saka ya? Ya gimana, lo tahu sendiri kan Mas Saka suka asumsi yang aneh-aneh. Ya udah lu berdoa aja nih, semoga Mas Saka nggak berasumsi yang enggak. Amin. Sekarang mendingan kita pesan makanan. Temen lo udah lapar nih. Iya, ya udah. Lo mau apa? Jadi sop buntut aja. Saya pulang duluan ya. Oh iya, hati-hati ya Bu. Soalnya lagi nggak enak badan saya juga. Oh iya, hati-hati ya Bu ya. Mari, saya duluan ya. Ya, kamu juga hati-hati. Hello baby girls. Kangen nggak? Bentar, lo ngapain di sini? Kalau sampai Ariana lihat gimana? Gue udah ngecek, Ariana tuh nggak ada di sini. Yaudah yuk, ikut gue yuk. Nggak, mau kemana? Udah, ayo buruan ikut. Kasih tahu gue dulu lo mau kemana. Udah yuk. Ya oke. Lo duluan aja, nanti gue nyusul. Gue nggak mau barengan sama lo. Cepetan. Ya udah, gue tunggu di mobil ya. Iya. Yuk. Iya, halo, Arin. Oh, iya Rin, nanti aku kirimin nomornya ya. Oke? Iya, sama-sama. Oh, barusan Ariana. Ya, kita fokus sama ini aja ya Pak ya. Oh iya, Pak Saka. Masa iya Ariana terang-terangan selingkuh di depan aku? Atau Ariana masih dendam sama perselingkuhan aku sama Selin? Tapi kan Ariana bilang sendiri udah maafin aku. Jadi kenapa dia harus balas dendam?
Aku nggak nemuin berkas apapun lagi terkait Anjani di ruangan yang Kusuma. Aku udah coba cari dengan detail. Oke. Kamu udah coba cek data karyawan dan supplier belum? Siapa tahu aja ada di sana. Aku nggak mungkin bisa cek karena aku bukan siapa-siapa. Kalau kamu kan CEO di sini, kamu pasti bisa ngecek ke sana. Ntar aku cek coba. Sama satu lagi ya, Saka. Apa? Hari ini aku mau izin pulang cepet. Aku tuh capek ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan karyawan yang pada kepo soal kamu nginep di kantor. Kalau kamu nginep di hotel, yang ada mereka malah tambah bertanya-tanya. Kenapa sih? Kamu tuh nggak nginep aja di tempat aku? Nggak bisa, Dit. Dit, kamu pulang aja ya. Udah nggak ada yang harus kamu kerjain lagi kok. Apa-apa. Oke, aku pulang. Kok dia udah pulang aja? Enak banget. Wah, dapat privilege dari Pasaka nih pasti nih. Sini. Kok si Dita bisa langsung pulang sih? Iya, kayaknya Dita capek deh karena seharian ditanya kenapa Pasaka nginep di kantor. Pasaka nginep di kantor? Iya, bahkan Bu Ariana sampai datang ke sini. Nginep di kantor? Bukannya di rumahnya Dita? Terus? Kayaknya Pasaka lanjut nginep deh malam ini di hotel. Soalnya gue dengar Dita reservasi atas nama Pasaka. Tapi itu beritanya udah valid? Iya dong, seluruh kantor udah pada tahu. Kamu sih dari tadi main HP terus. Yaudah deh, thank you. Oke. Waduh, jadi gue tadi salah dong. Gue harus kasih tahu Bu Ariana nih. Tumben lo jemput gue. Bukannya lo udah nyuekin gue hampir seharian ya? Yaelah baby girls, udah deh jangan dendam gitu. Makanya ini sengaja aku mau ngajakin lo, mau traktir lo supaya lo gak ngambek lagi. Gue bener-bener penasaran nih Coki sama lo. Lo dapet duit dari mana sih? Ipu di mana lo? Netting mulu otak lu, Sel. Networking gue tuh banyak. Teman gue bukan lo doang. Please deh. Oke. Ih. Ayo. Tapi lo beneran gak nipu kan, Coki? Enggak. Jangan sampai ketangkep polisi lagi lo. Enak aja. Yuk. Bu, Ibu, Sisil minta maaf ya Bu. Sisil udah seujuan duluan sama Pasaka. Jadi sebenarnya Pasaka itu nginepnya di kantor Bu semalam. Jadi selama ini tuh yang gede tuh sebenarnya Dita Bu. Malahan tadi Sisil dapat info dari anak-anak kantor kalau Pasaka itu lanjut tidur di hotel. Gitu ya. Yaudah nggak apa-apa Sil. Makasih ya infonya ya Sil. Iya, sama-sama Bu. Pak, gimana? Ya Mbak, Udah selesai belum mobilnya? maaf. Kita butuh waktu beberapa hari lagi Mbak. Oh gitu ya udah. Ya udah diperbaiki aja sampai benar-benar kelar ya Pak ya. Ya udah, saya lanjut ya. Iya, makasih. Hey, Vin, mau aku antar pulang? Mas Saka kan salah paham sama aku dan Galvin. Mendingan aku pulang sendiri aja, Vin. Oh gitu. Oke, fine. Tapi lain kali kalau misalnya kamu mau cerita, kamu cerita aja ya. Aku kan udah biasa jadi pendengar yang baik buat kamu dari dulu. Thanks ya. Tapi kayaknya lebih baik aku nggak banyak curhat sama kamu. Ya apapun itu kan kita sebagai wanita dan pria nggak baik untuk sering-sering dekat dan sering-sering sama-sama. Nanti menimbulkan fitnah juga di luar, aku nggak enak. Lagian kan kita juga udah punya pasangan masing-masing. So, harus respect sama itu sih. Oke, aku ngerti kok. Permisi ya, Vin. Aku balik dulu.
Siapa sih sebenarnya Anjani ini? Kenapa Pak Kusuma sampai ngirimin uang banyak ke dia? Ini pasti ada sesuatu. Dan sepertinya jalan satu-satunya adalah nanyain ini sama Pak Kusuma. Nggak ada pilihan lain. Dokumennya di rumah lagi. Tumben lo ngajakin gue kesini. Habis menang undian. Cok, ada yang mau gue ceritain sama lo soal Saka sama Riana. Apaan emang? Gue mergokin Saka makan siang sama Dita. Benar-benar sih Saka ya. Bisa-bisa dia kepikiran buat jadiin sekretarisnya selingkuhan. Siapa sih? Posesif banget sih lo. Gue nanya, gue gak posesif. Ya lupain aja. Soal Saka dan Ariana, kayaknya kita harus kasih rancangan deh. Kita harus kasih bom dikit-dikit. Gue pikir kita bisa mulai dengan video CCTV yang ada di hotel, yang menghilang. Lo ingat kan? Tapi emang kejadian itu agak aneh sih. Nah, kita bisa kirim pesan itu, video itu langsung ke Ariana. Dan kita bisa bilang kalau video itu bukti valid siapa pemerkosaan itu. Dan itu yang membuat mereka gagal menikah. Dan kita bisa bilang siapa yang diuntungkan dari kejadian ini. Jadi karena itu, Saka menawarkan jadi suami pengganti buat Ariana? Yes. Oh, iya, Bang. Dan dia ngelakuin itu bukan karena simpati, tapi karena direncanakan? Ya, tepat sekali. Cheers. Oke. Kalau gitu makasih banyak ya. Hey, Hai sayang. seneng banget abis teleponan. Ada apa sih? Enggak, jadi ceritanya Riri tuh dapat narasumber yang beda ceritanya daripada cerita-cerita yang pernah Riri bawain di program Orang Ketiga. Oh ya? Oh, jadi penasaran. Penasaran ya? Makanya dong, Mas Galvin besok dengerin Riri siaran. Kalau Riri ceritanya sekarang kan jadi nggak surprise nanti. Oke, besok aku dengerin ya. Mas kamu pulang. Aku cuma ngambil dokumen.
Ada satu hal yang mau saya tanya ke Papi sebenarnya. Kamu tanya apa? Papi tahu sama orang yang namanya Anjani? Ganggu banget nama itu dalam kehidupan aku. Sebenarnya apa sih, Pi, yang kamu sembunyiin dari aku? Mas, aku senang banget loh hari ini, Mas. Karena aku mau ketemu sama investor dari luar negeri. Selamat ya sayang ya. Aku tuh percaya banget kamu paling jago dalam masalah itu. Kita lagi honeymoon, jadi saya mau pesan yang satu kamar ya. Nggak waras lo ya? Honeymoon satu kamar lagi? Nggak. 2 kamar. Aku dengar kamu kemarin interview model ya? Iya, aku habis interview sama agensi model. Kenapa emang ya? Iya, aku yakin kamu pasti keterima, Yun. Soalnya kan kamu cantik. Mami, kamu kenapa? Papi nggak ngerasa kalau Papi itu punya utang penjelasan ke Mami. Penjelasan apa ya, Mi? Anjani,